Ya, oke. Ya, halo semuanya. Balik lagi sama gue. Kali ini gue akan sharing impresi ya, salah satu IM yang bisa dibilang ini sangat baru dan menurut gue ini menarik banget ya karena ini dari brand yang gue udah coba beberapa kayak Q1 Pro, Q5 sama Q5 Pro yang menurut gue semuanya baik ya, bagus banget untuk rentang harganya dan banyak banget peminatnya juga. Nah, kali ini dia mencoba memasuki price range yang kurang lebih harganya sekitar 3,5 jutaan di Indonesia ya, yaitu EPZ P50 gitu. Ini bener-bener ayam yang menurut gua akan sangat menarik banget karena selain desainnya, aksesorisnya juga mantep banget dan juga yang pasti suaranya ya, gitu. Oh ya, ini untuk video unboxing yang lebih detailnya gue udah sharing di video gue yang sebelumnya, nanti kalian bisa cek aja di video gue yang sebelumnya gitu. Jadi kali ini mungkin untuk yang unboxingnya akan sedikit gue lebih percepat begitu. Tapi mungkin akan gue ulas lagi ya sedikit ya, bahwa si untuk unboxingnya ini menurut gue ini mewah banget. Gue suka unboxing yang kesannya tuh kayak buka kotak jam gini ya. Ini kayak mewah banget gitu untuk unboxingnya. Ketimbang dia cuma kotak yang cuma dibuka gini doang, apa sih istilahnya? Kayak dibuka dari atas gitu doang, gue kurang gitu suka. Sini dalamnya ada aksesorisnya, ada kabel, ada kitab yang gak akan pernah gue baca. Terus habis itu sini ada ear tips. Terus sama ini ada buat cleaning wipe-nya ya. Terus di sini ada case-nya, nanti akan gue share ke kalian sekalian sama IM-nya gitu. Nah, mungkin sih gue akan bahas si ear tips-nya dulu sebentar. Hup. Nah, ini ear tips-nya ya. Ear tips-nya ini sebenarnya menurut gue dibilang jelek tidak jelek, dibilang bagus juga nggak bagus-bagus banget gitu ya, biasa aja gitu. Ini dia dikasih cuman kita cuma dikasih satu jenis ear tips dengan 3 ukuran ya. Jadi dia bornya agak sedikit wide gini, terus nozzle-nya dia agak lumayan tebal, tapi masih tetap elastis ya, nggak bikin sakit di kuping. Dan ini untuk payungnya sendiri sebenarnya menurut gue ini ya oke lah, lumayan lah. Cuman maksud gue untuk harga 3,5 jutaanan gitu, gue sih prefer kalau bisa ear tipsnya agak lebih banyak karena mungkin bisa jadi satu ear tips saja tuh kalian nggak cukup gitu, biasanya sih ya. Gitu. Oke, kita akan bahas langsung si ayamnya. Ntar, ini dia ayamnya ya. Jadi dia dapat carrying case kayak gini. Untuk carrying case-nya sendiri dulu, ini bentuknya kotak aja standar. Bahannya kayak apa ya? Kayak kulit sintetis gitu ya, halus, mulus, smooth banget, jahitannya rapih. Tuh biasanya gue suka sih kotak kayak gini ya. Cuman mungkin untuk beberapa orang mungkin agak kurang suka juga karena biasanya kalau kotak kayak gini tuh agak susah untuk disimpan dan terlalu kaku gitu. Ini dalamnya selain itu juga dia dikasih kabel modular ya. Mungkin gua copot dulu untuk kabel modularnya. Oke. Nih kita jadi si IM ini itu dia punya konfigurasi, bentar, biar gua nggak salah, gua baca dulu. 1 DD, 2 BA, sama 2 planar ya. Jadi kurang lebih totalnya ada 5 driver gitu. Nah, kita akan bahas dari kabelnya dulu. Untuk kabelnya sendiri ini dia modular, dia terdiri dia kabelnya ini 4 braid ya. Kabelnya ini dia 4 braid kayak gini, menurut gue ini kabelnya oke. Agak sedikit-sedikit kaku gitu. Cuman gue lebih prefer sih sebenarnya agak sedikit lebih lentur ya. Ini menurut gue agak sedikit lebih kaku, tapi kualitinya menurut gue bagus, build quality-nya oke, nggak kerasa yang murah-murah banget gitu ya. Dan ini dia untuk desain pin sama splitternya juga standar aja, kayak cuma dikasih metal yang shiny gini doang, logam gini doang, nggak ada logo atau apapun gitu. Cuma ada paling ada tulisan sisi left atau right-nya doang gitu. Sisanya plain aja gitu atau apa sih, polosan aja gitu. Nah, untuk ngebukanya, untuk lo ganti modularnya dia kan diganti dikasih dua tipe jack ya, 3,5 mm sama si 4,4 mm nih gitu. Jadi caranya ya sebenarnya nih standar aja ya kayak biasa. Lu tinggal cocokin ada si poninya tuh di mana? Poninya tuh di mana sih? Ini poninya di atas nih biasanya. Poninya tuh di atas yang mengarah ke si jacknya ini. Nanti lu bisa arahin ke sini. Jadi lu puter dulu berlawanan arah jarum jam sampai dia copot ya ringnya. Nah, terus habis itu ntar lu tinggal lu tarik aja gitu, tinggal lu tarik aja. Nah, terus nanti di sini seperti biasa ada poninya, lu cocokin supaya poninya tuh pas sama yang di atas ini gitu. Karena kalau nggak pas dia nggak akan mau nutup gitu. Gue udah cobain waktu itu, gue sempet kurang pas ya masukinnya. Jadi pada saat gue masukin set, dia nggak pas, malah jadinya jadi
jadi nggak bagus gitu, nggak bisa dipasang ringnya kayak gini gitu. Jadi lu harus make sure bahwa semuanya udah kepasang gitu. Di sini gue pakai jack 3,5 mm, cuman basically untuk impresi gue kali ini gue mostly kebanyakan pakai 4,4 mm. Gue colok ke Vio Q15 gue yang ini, atau gue colok juga ke X2 XD05 Pro gue dengan kabel sama ear tips stok ya, alias bawaan dari sononya gitu. Mungkin gue akan bahas langsung dari, gue bahas dulu si ayamnya, astagfirullah, sampai lupa. Ayamnya belum, maaf, kesalahan di gue ya, terlalu bersemangat. Nah ini ayamnya ya, kalau kalian lihat bentuknya, ya ini benar-benar bentuknya eye catching banget. Warnanya silver dove gitu. Terus habis itu ini ringnya warnanya kayak warna-warna tembaga ya, bukan warna emas. Jadi warnanya agak-agak lebih coklat gitu, bukan yang lebih gold. Kemudian di sini ada fan-nya, ini open back ya, open back. Jadi dibilang open back karena fan-nya banyak banget, nggak cuman ventilasi di kiri atau di kanan. Ini malah kiri kanannya nggak ada ventilasi sama sekali, tapi dia cuma ada di depan sini doang gitu. Jadi dia literally ini bener-bener open back. Kenapa gue bilang open back? Gue udah coba tes. Jadi ketika lagunya muter, terus gue tutup pakai jempol gue kayak gini, itu gue ngerasa memang suara airy-nya tuh berkurang. Jadi nanti bassnya tuh gue ngerasa dia lebih kayak ketutup ya, jadi lebih ngerasa intimate, dan vokalnya tuh kesan airy-nya tuh benar-benar berkurang banget, jadi soundstage-nya juga berkurang lumayan jauh gitu. Jadi memang ini literally apa tuh namanya, open back IM ya gitu. Nanti akan gue bahas dari untuk soundstage-nya. Kemudian di sini untuk bodinya sendiri, untuk 5 driver sebenarnya menurut gue ketebalannya sih ya standar aja ya, nggak gede-gede banget. Ini mirip-mirip kayak mungkin Supermix SM4 kali ya, bodinya kurang lebih segede-gede gitu. Cuman nih karena ada legokannya kayak gini, karena ada lengkungannya gini, kayak yang biasa gue sampein, biasanya ayam yang ada lengkungannya gini tuh malah nyaman di kuping gitu. Jadi enak banget buat duduk di kuping kita lama-lama. Nah untuk nozzle-nya sendiri ini agak sedikit panjang, lebih panjang daripada ayam kebanyakan, dan dia juga diameternya sih sebenarnya standar aja ya, segede gini nggak terlalu isu lah. Cuman ya itu tadi, ini agak lumayan panjang, jadi mungkin teman-teman kalau misalkan yang nggak suka atau yang nggak biasa pakai ayam yang panjang ya, nozzle-nya mungkin kalian bisa pertimbangin lagi gitu. Ini kurang lebih kayak gini bentuknya, dua-duanya kiri kanan sama ya, ada tulisan EPZ di sisinya gitu, di bagian setelah siapa ini namanya, open back-nya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas dari sisi suaranya dulu. Kita bahas sisi bass-nya dulu ya. Ini menurut gua kalau ini bass-nya ini cenderung tonalnya itu adalah dia lebih ke laid back ya, lebih ke santai. Dia agak lebih slow gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang suka dengerin lagu pop, akustik, lagu yang banyak vokalannya, yang gak butuh bass yang cepet-cepet kayak Batu dan Besi gitu ya. Jadi istilahnya yang benar-benar lu nggak perlu lagu yang kejar-kejaran atau yang upbeat banget ya kayak EDM gitu-gitu, lu nggak perlu lagu kayak gitu. Gua rasa ini bakal cocok banget. Alasannya karena kayak tadi gue bilang, ini si ayam ini dia tone-nya itu untuk low frekuensinya dia lebih laid back. Kita bahas dari sub bass-nya dulu. Untuk sub bass-nya sendiri ini menurut gua untuk ketebalan sama untuk panjang rumble-nya itu bisa dibilang average aja. Jadi average itu gua ngerasa cukup nyaman, nggak ada yang namanya rumble yang berlebihan atau yang terlalu pendek untuk ngiringin setiap lagu ya. Jadi gua ngerasa fine-fine aja, dan mostly sebenarnya kayak misalkan lo ngedengerin lagu rock atau metal gitu yang slow rock atau metal ya, itu sebenarnya selama dia nggak butuh speed yang kenceng, itu gua rasa nggak akan ada masalah sama sekali karena rumble-nya juga bisa ngedeliver dengan baik. Untuk teksturnya sendiri gua ngerasa rumble-nya cukup airy, kerasa open, jadi benar-benar nyaman banget untuk low frekuensinya ini, mungkin karena bagian desain si open back-nya ayamnya ini gitu ya, kerasa banget gitu. Untuk positioning-nya sendiri sebenarnya menurut gua ini cukup bagus, dia nggak terlalu kerasa imersif untuk sub bass-nya, tapi ya gue masih ngerasain feel dari apa ya, kayak mengelilingi dari setiap instrumen yang ada. Mungkin karena balik lagi karena di open back jadi kerasanya lebih open ketimbang lebih imersif gitu. Nah kemudian untuk mid bass-nya sendiri, nah ini mid bass-nya adalah karakter yang gue bilang bikin tonalnya jadi agak nyantai gitu. Jadi si mid bass-nya ini dia cukup meaty, cukup tebel, punch-nya ini cukup deep tapi memang tidak terlalu deep yang sampai kelas bass head. Nah bisa dibilang bukan problem lah. Pembedanya adalah yang bikin dia jadi laid back itu adalah ketika dia dentuman yang tebal dan agak deep ini, dia untuk kembali ke posisi semula tuh gua ngerasa agak sedikit lambat gitu. Jadi kecepatannya tuh nggak istilahnya nggak bisa ngejar gitu ya untuk kebalikannya. Jadi
rasanya kalau lu mau dengerin lagu-lagu yang upbeat itu bakal keteteran banget. Gue udah cobain, kayak rasanya tuh lu kurang dapet feel untuk enjoyment atau excitement dari, lagu yang, ngebut tadi gitu, kayak contohnya EDM gitu ya. Nah, kemudian untuk sisi mid-nya. Nah, mid-nya ini, wah ini kayaknya nih bener-bener, eee, ini kayaknya jadi salah satu rekomendasi gua, rekomendasi IM gua kalau misalnya teman-teman nyari IM vokalan di rentang harga 3,5 jutaan. Ini udah hands down menurut gua, salah satu IM dengan vokal yang bagus banget. Alasannya kenapa, ini vokalnya gue kategorikan dia punya karakteristik yang musikal ya. Musikal itu gimana, jadi, dia sweet, manis banget, terus habis itu posisinya agak maju di depan, terus agak sedikit tebel, kerasa wet, dia nggak kerasa kering sama sekali, bener-bener merdu banget menurut gue. Jadi, lu mau suara laki, suara cewek, to be honest gue bener-bener suka banget ketika gue pairing ke source yang cocok ya, kayak X-Duo XD05 Pro gue ngerasa itu, kerasa vokalnya itu jadi kerasa lebih berbobot lagi, lebih musikal lagi gitu. Ketika gue pairing ke Q15, yang itu yang si Vio Q15 ya, yang dia punya karakteristik lebih analitik lah ya, lebih bright gitu. Sebenarnya, untuk vokalnya sendiri agak sedikit berkurang, tapi gue masih bisa ngerasain banget energi ketika dia mendeliver lagu-lagu vokal cewek atau cowok gitu ya. Itu energinya masih nyampe, nggak jadi tipis, nggak jadi kering, bener-bener pas banget menurut gue untuk si vokalnya ya. Jadi, kayak tadi gue bilang, udahlah bass-nya nyantai, low frekuensinya nyantai, kemudian mid-nya juga dia, bagus banget ya. Itu makanya lu kalau dengerin lagu-lagu kayak Tulus, lagu-lagu kayak Raisa, terus kalau kayak, apa tuh namanya, yang cover-cover gitu, kayak Pomplamoose, Carry Pocket gitu, wah ini, mantap sekali vokalnya, bener-bener, edan banget lah, gua suka banget untuk sisi, mid-nya ya. Untuk timbrenya sendiri nggak ada masalah, semuanya natural aja, bener-bener nyaman banget di kuping, jadi, top banget. Kemudian untuk si treble ya, treble-nya juga sama, treble-nya ini yang gue bilang jadi semakin baik ya. Jadi dia ini kan untuk detailnya ini sangat detail sebenarnya, untuk rentang harga 3,5 jutaan dia bisa dikategorikan sebagai salah satu IM yang punya detailnya itu udah, sedikit di atas rata-rata lah. Nah, cuma treble-nya ini yang menariknya adalah dia itu smooth banget, Pak. Treble-nya tuh halus, nggak ada nyentring-nyentringnya, tapi kerasa banget semua detail dari setiap lagu yang, di-deliver gitu. Jadi lu bisa ngedengerin suara simbal dengan ekor yang menurut gue cukup panjang, lu bisa ngerasain, ces-cesnya itu agak panjang, hi-hat-nya juga kerasa, crunchy sekali, gue seneng banget. Nah, tapi ya itu tadi, nggak kerasa nusuk sama sekali. Mungkin itu yang gue suka dari IM ini ya. Memang rasanya si IM ini memang di-build untuk dia ngedeliver suara mid yang bagus gitu. Menurut gue ini cocok banget treble-nya baik, kalau lu treble head ya tetap mungkin gue rasa ini nggak akan sesuai sama selera lu ya. Tapi kalau misalkan lu yang sensitif atau lu yang average aja terhadap treble, menurut gue sih ini akan cocok banget gitu. Nah untuk clarity, clear, crystal clear, nggak ada masalah, gue nggak ngerasain sibilance, foggy, moody, atau apapun lah nama-nama yang aneh. Even walaupun dia punya planar driver di dalamnya, gue tetap tidak merasa bahwa IM ini ada timbre planarnya gitu. Gue ngerasa minim banget mungkin ya, hampir nggak ada gue rasa. Cuma mungkin di beberapa lagu sempat ketika ada suara simbal, ketika ting-tingnya itu gue ngerasa memang agak sedikit metalik, tapi itu super duper minim gitu. Again mungkin karena gue kebanyakan pakainya karena gue tahu ini dia laid back tonalnya, gue pakai lagu yang lebih nyantai. Tapi kalau lu mau coba lagu yang EDM, rock metal, mungkin itu akan kerasa lebih jelas lagi. Ya again kalau menurut gue ini kurang cocok untuk lagu-lagu yang cepet kayak gitu. Untuk soundstage-nya, ini open back-nya bukan gimmick, open back-nya beneran. Dia bikin suara soundstage yang lebih open, yang kerasa open banget, wide, lebar, airy sekali suaranya, nggak kerasa sumpek sama sekali. Nah, ini yang menarik nih, karena vokalnya itu tebel, biasanya kalau misalnya soundstage-nya kurang gede, itu kerasanya tuh intimate, sumpek, dan nggak enak, Pak. Mungkin contohnya kalau lu pernah dengerin Let's Sure S08, itu vokalnya bagus banget, natural, tebel, tapi karena dia intimate, wah itu enak banget Pak dengernya si Let's Your S08. Mungkin kalian bisa lihat video impresinya di channel YouTube gue ya. Tapi kalau si EPZ, siapa sih tadi nih, P50, itu enak banget menurut gue untuk vokalnya, karena si soundstage tadi ya lebar gitu. Kemudian untuk imagingnya untuk rentang harga segini gue nggak ada masalah sama sekali. Kayak tadi gue bilang karena source-nya cukup gede, dia separasi instrumennya cukup bagus.
lagi-lagi gue bisa pinpoint dengan baik ya, mungkin karena planar drivernya ini juga punya teknikalitas yang bagus gitu. Cuman mungkin saran gue kalau misalkan mau di-improve ya, mungkin, untuk soundstage-nya itu agak dibuat lebih vertikal gitu, karena untuk separasinya walaupun kita bisa pinpoint, tapi gue ngerasa tetap berdekatan. Nah, ini solusinya gimana? Kita langsung ke bagian si kabel selection ya. Untuk kabel selection-nya sendiri, mungkin ini kabelnya sebenarnya udah cukup bagus ya untuk ngedeliver, suara IM ini gitu. Tapi karena kayak tadi gue bilang untuk imaging-nya ya, kalau bisa di separasinya ditambahin lagi karena cukup terasa berdekatan menurut gue. Saran gue lu bisa pakai kabel kayak si, VGC Hairs yang ungu ya, jangan yang black. Eee, Kemudian sama juga, bisa diganti sama si Laverus Lavender udah jelas. Itu bakal nambah banget, si vertikal vertikal soundstage-nya ya, apalagi karena dia udah open back, dia akan ketolong banget gitu. Karena udah pasti lebar, tinggal ditambahin kedalaman dari si, soundstage-nya itu tadi, gitu. Nah untuk source, gue to be honest gue udah suka tonalnya, jadi kalau saran gue lu again kalau lu mau ningkatin separasi, lu pilih source yang punya black background yang, cukup bagus ya, yang terbaik lah. Itu kalau dongle yang rekomendasi gue CD20 sih dari Siles, itu black background-nya mantap banget gitu. Dan atau kalau misalkan lu mau yang lebih, atau lu yang ke natural aja, jangan yang ngasih kolorasi, jangan yang ngasih, suara kayak bright atau warm saran gue. Jadi nanti karena gue udah coba yang source-nya warm gitu ya, itu kayak misalkan gue pakai Mojo 2, itu jadi lebih tebel tapi laid back dari si bass-nya ini tetap nggak ketolong, jadi tetap nyantai gitu tonalnya. Jadi menurut gue, ya source-nya lebih baik yang, netral-netral aja atau balance-balance aja gitu. Nah untuk ear tips, jujur gue nggak ada kendala pakai ear tips yang dikasih ini ya, nyaman banget, enak banget, dan untuk dari sisi suara, gue nggak mau ngerubah banyak, jadi kalau menurut gue, lu mending pilih ear tips yang sesuai aja sama kebutuhan lu terkait dari sisi kenyamanan penggunaan. Contoh, misalkan yang paling nyaman kan udah jelas Eletec Barok sama JVC Spiral Dot Plus Plus. Saran gue lu pakai itu, tapi kalau misalkan lu nggak punya dan udah nyaman pakai ini ya, kalau saran gue lu nggak usah ganti-ganti ear tips sih, karena udah nyaman banget gitu. Mungkin itu aja impresi gue kali ini. Kalau kalian misalnya ada rekomendasi atau pertanyaan, "Bang, kira-kira dibandingin sama ayam harga 3 jutaan lain kayak si ayam A, ayam B, ayam C," lu bisa tanya aja sama gue di kolom komentar, nanti akan gue jawab kalau gue semangat. Mungkin gue akan jawab kalau yang subscribe lah ya biar gue semangat dikit. Don't forget, trust your own ears. Udah gitu aja. Bye-bye everyone.